Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah Business Negotiation Practices. Kita kali ini akan membahas lebih lanjut tentang managing emotion in negotiations, gitu ya. Jadi pada sesi yang lalu kita udah bahas bagaimana seorang manajer itu mengambil keputusan, cara-caranya gimana aja, kemudian apa hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Dan sekarang ada satu faktor yang juga, kita akan bahas secara detail, lebih detail lagi dari beberapa faktor yang ada, pada pembahasan yang lalu. Jadi di sini kita akan membahas tentang emotion ya, jadi bagaimana sebuah emosi itu dapat berpengaruh kepada seluruh proses dari negosiasi atau pada proses pengambilan keputusan. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk, mahasiswa UNS, langsung melakukan presensi ya di OJW dan kemudian untuk yang lain bisa menanyakan melalui, YouTube komen atau WhatsApp grup kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, jadi yang pertama mungkin kita, sedikit, identifikasi ya sebenarnya apa sih emosi itu apa gitu ya, emotion itu apa. Kita sering nyebut, mmm saya emosi nih, saya emosi banget gitu. "Udah Mas Mas, please jangan emosi," gitu. Ini hal yang biasa aja, nggak usah perlu emosi, nggak perlu emosi. Apakah emosi itu yang dimaksud, seperti itu aja, dalam konteks seperti itu berarti marah ya? Jangan marah, jangan, naik darah dan segala macam gitu. Sebenarnya itu tercakup dalam emosi, tapi emosi nggak terbatas eee, apa ya, sebatas pengertian yang untuk negatif yang marah tadi saja. Jadi kalau dari artinya, secara, definisinya ini ya, emosi itu adalah perasaan. Jadi perasaan yang kuat dari love misalnya, dari rasa sayang, kemudian rasa takut, kemudian juga rasa marah gitu ya. Namanya di sini rasa marah hanya bagian dari emosi secara keseluruhan. Jadi kalau kita ngomong emosi, tidak seharusnya kita langsung mengasosiasikan emosi itu dengan marah gitu ya. Jadi kita harus lihat konteksnya. Kemudian emosi ini adalah juga bagian, dari karakter seseorang, yang mencakup banyak feelings yang ada di dalamnya. Jadi, itu yang dimaksud emosi. Jadi emosi ini adalah, mix ya. Jadi nggak hanya, satu perasaan saja yang tadi mungkin marah itu aja, tapi juga di situ bisa jadi ada, rasa khawatir, rasa takut, rasa, sayang, rasa senang, dan lain sebagainya. Jadi, ini adalah kombinasi dari beberapa, perasaan yang dialami oleh seseorang. Oke, saya kira clear ya untuk, definisi dari emosi itu sendiri. Nah, di sini yang kita harapkan sebenarnya kenapa kita belajar tentang, emosi gitu ya, apa pentingnya sih bagi kita, seorang negotiator atau marketing negotiator itu untuk bisa memahami, konteks emosi ini dalam sebuah negosiasi gitu ya. Pentingnya adalah kita diharapkan dengan mempelajari emosi ini, peran emosi ini dalam sebuah negosiasi, maka kita akan bisa, eee, secara bertahap menjadi orang yang, memiliki kemampuan, emotional intelligence ya. Jadi kita memiliki kecerdasan emosional gitu. Jadi kita paham terhadap hal-hal yang memang harus kita pahami secara emosional gitu ya. Jadi ini kan termasuk salah satu, intelligence yang memang harus dimiliki oleh, seorang negotiator yang kita udah bahas di, effective negotiator competencies ya. Jadi di sini emotionally intelligent people abilities itu mereka, memiliki kemampuan untuk yang pertama, mereka bisa mengidentifikasi, emosi, baik itu di mereka sendiri ataupun yang sedang dirasakan oleh orang lain gitu ya. Itu yang pertama. Jadi, kita sudah harusnya cukup, dewasa ya, cukup dewasa untuk bisa ngerti perasaan kita sendiri gitu. Jangan sampai ketika kita, melakukan negosiasi atau pembicaraan dan segala macam, kita, nggak tahu kontrol kita di mana, kita nggak tahu posisi kita seperti apa, jadi kita asal aja semuanya berjalan, apa adanya gitu ya, kita nggak ada kontrol segala macam. Ketika misalnya kita emosi kita langsung, jadi marah gitu, kemudian kita langsung, bereaksi, langsung dengan hal itu ya. Itu bukan yang kita harapkan di sini ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi emosi kita sendiri dan emosi yang dirasain orang lain juga gitu ya. Kira-kira orang lain ini lagi gimana ya, emosinya untuk saat ini.
Kemudian understand how those emotions affect their thinking gitu ya. Nah ini yang jadi hal yang positif buat kita ya. Jadinya ketika kita ngerti bahwa, emosi ini berpengaruh terhadap terhadap cara seseorang berpikir, maka kita harus ngerti gimana sih pengaruhnya ke pikiran kita juga gimana gitu kan. Apakah emosi ini lalu menjadikan pikiran kita jadi, sangat-sangat subjektif gitu kan. Jadi kita lebih nurutin perasaan daripada nurutin pikiran kita, karena memang ada kecenderungan seperti itu ya. Begitu juga bagi lawan bicara kita, kalau misalnya kita melihat itu ada potensi terjadi di mereka, maka hal itu juga bisa kita manfaatkan ya. Jadi, dengan ngertiin, emosinya mereka, kemungkinan kita akan dapat insight-insight tertentu, termasuk juga dari ekspektasi mereka seperti apa gitu ya. Kemudian, ini ada hubungannya dengan yang nomor 3 tadi ya, use that knowledge to achieve better outcomes. Jadi dengan ngertiin tadi kita harapkan, kita dapat outcome yang lebih baik ya, karena kita ngertiin ekspektasi mereka, kita ngertiin, posisi kita, kitanya nggak gampang dikendaliin melalui emosi kita dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah productively manage emotions ya. Jadi emang kita, bisa me-manage perasaan kita, bisa me-manage emosi kita itu, untuk tujuan yang lebih produktif gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak bisa ngontrol emosi kita dan akhirnya produktif ya. Jadi kitanya nggak produktif gara-gara emosi kita gitu. Gara-gara mungkin kita gampang marah, sumbu pendek, banyak deal yang nggak tercapai gitu ya. Hanya, gara-gara karena, kita yang temperamental gitu ya. Jadi itu yang diharapkan secara emotional intelligence, kita akan punya, kemampuan-kemampuan yang seperti ini ya. Jadi itu harapannya. Dan, karenanya kita nanti beberapa slide ke depan kita akan pelajari lebih detail tentang emosi dan bagaimana peran emosi itu di sebuah negosiasi. Oke, yang pertama adalah, sering orang bilang bahwa emotions itu, bisa ngerusak negosiasi gitu. Apakah benar atau enggak? Nah, ini perlu kita lihat ya. Jadi yang pertama adalah memang ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ya, adalah bahwa yang pertama adalah emotions itu emang bisa, ini di garis bawahnya bisa ya, bisa, divert itu membuat kita, menyimpang ya, membuat kita jadi berubah haluan, dari perhatian kita gitu. Jadi perhatian kita jadinya yang tadi perhatian kita harusnya fokus ke goal kita, ke goal negosiasi kita, jadinya berubah karena ada emosi yang, kita rasain gitu ya. Entah emosi itu karena rasa seneng, wah kita ngerasa seneng banget, diperlakukan dengan baik misalnya oleh partner kita, kemudian kita terlalu excited gitu ya. Terlalu excited akhirnya kita ngerasa sungkan misalnya akhirnya, dan akhirnya dealingnya juga kita dealing yang manut ya, dealing yang terserah dari, lawan bicara kita karena kita udah ngerasa seneng banget segala macam, ya udah kita deal-nya sesuai yang diinginin bapak deh gitu. Atau mungkin kita lagi marah gitu ya, kita lagi marah jadinya kita nggak fokus jadinya ke goal-nya kita deal, sebenarnya goal kita harusnya deal di angka tertentu, tapi karena kita marah, atau karena lawan bicara kita marah, kita jadi, gagal fokus ya, jadinya nggak tercapai goal-nya kita. Nah kemudian di sini yang nomor 2 ini juga penting, revelation of emotions. Jadi, ketika kita mengekspresikan, emosi kita, maka akan ada kecenderungan kita akan kebaca oleh orang lain ya. Akan ada kecenderungan kita kebaca dari orang lain, dari karakter kita mungkin iya, kemudian yang kedua adalah dari ekspektasi kita gitu ya. Di titik mana seseorang itu marah gitu kan, kita bisa ngelihat kalau misalnya di titik, ketika misalnya kita, mmm ngomongin tentang prosedur dari sebuah sebuah kerjasama, kemudian dia, marah karena mungkin menganggap kita nggak profesional dan lain sebagainya. Oke, berarti kita ngerti ekspektasinya dia seperti apa gitu ya. Ini jadi salah satu input, tapi perlu hati-hati di sini, ketika revelation of emotion yang sifatnya negatif, itu memang ada kecenderungan nanti untuk mengarahkan negosiasi ke hal yang kurang, produktif ya. Jadinya memang tetap perlu dihindari gitu. Revelation yang kita harapkan di sini adalah revelation yang sifatnya, positif ya, yang
mungkin dari lawan bicara kita menunjukkan, perasaan yang excited, seneng, dan lain sebagainya gitu ya. Dari emosi yang kelihatan seperti itu, kita akhirnya ngerti bahwa ada hal-hal yang dia concern di situ dan ketika kita, nyebutin tentang atribut atau fitur tertentu, dia mungkin ngerasa senang gitu ya, oke berarti ekspektasinya di sana gitu ya. Kemudian yang ketiga ada thinking may take a subordinate role to feeling ya. Jadi ini tadi udah saya sebut, jadi bisa jadi pikiran kita itu diambil alih ya, diambil alih ketutupan sama feeling kita. Jadi ini harus hati-hati kita. Jadi harus hati-hati dalam me-manage perasaan gitu ya, dalam me-manage, emotion gitu. Nah, emotion sendiri bisa jadi memang muncul ketika, negosiasi itu terjadi, bisa jadi muncul juga sebelum negosiasi itu terjadi dan itu mempengaruhi kita gitu ya. Misalnya emosi kita lagi nggak enak banget, lagi bad mood banget, habis ada masalah mungkin dengan keluarga ketika sebelum melakukan negosiasi, bisa jadi ketika negosiasi, perasaan kita yang nggak baik tadi itu, yang negatif, itu kebawa gitu ya. Jadi kebawa, akhirnya pikiran kita ketutupan sama emosi kita gitu ya. Emosi kita udah nggak enak banget, "Aduh aku udah nggak mau sebenarnya berangkat buat negosiasi hari ini ya. Aku nggak mau, mmm, ketemu sama, klien A, B, C ini gitu, karena aku lagi nggak enak banget, perasaanku lagi bad mood." Tapi kita harus ketemu, in the end gitu ya misalnya. Jadi akhirnya kebawa ya perasaan-perasaan yang tadi itu udah dari awal pembicaraan mungkin udah nggak enak, kitanya udah nggak ngerasa nyaman, kitanya pun juga, reflate tadi ya, menunjukkan ekspresi yang nggak nyaman dan akhirnya juga bisa counterproduktif ya. Jadinya bisa jadi goal-nya nggak tercapai. Nah, kemudian kalau kita ngerti bahwa emosi itu bisa bisa berpengaruh kayak gitu, bisa berpengaruh mungkin beberapa dari contoh tadi kan buruk ya, pengaruhnya adalah counterproduktif. Nah, pertanyaannya adalah kalau gitu ya udah kita ilangin aja emosi itu ya, kita singkirkan aja emosi itu dari negosiasi, dari, diri kita ya ketika mau melakukan negosiasi. Nah, apakah bisa kita nyingkirin emosi kayak gitu? Jawabannya adalah enggak ya, emotions are unavoidable ya. Seperti kita sehari-hari, yang namanya emosi itu datang dan pergi ya. Jadi makanya di sini disebut human beings are in state of perpetual emotions gitu. Jadi emosi itu yang emosi satu udah berakhir atau hilang, selesai, datang emosi yang lain gitu ya. Dan mungkin tumpang tindih juga dari emosi yang satu dengan emosi yang lain. Makanya kita nggak bisa terhindar dengan yang namanya emotions gitu ya. Kita adalah makhluk yang memang, punya perasaan ya, punya perasaan dan punya emosi ini. Jadi makanya emosi ini nggak bisa diilangin. Emosi ini bakal kebawa terus dari kita, lahir sampai kita, mati gitu ya. Jadi emosi ini adalah bagian hidup, seorang manusia gitu. Di sini juga disebutin bahwa emotion are stimulated, jadi emosi ini bisa mmm, distimulasi atau dipicu oleh hal-hal yang misalnya, dari surrounding gitu, dari hal sekitar kita gitu ya, atau by our own actions gitu ya. Jadi dari aksi kita sendiri, dari aktivitas yang kita lakukan sendiri, dari feelings, mungkin, gabungan beberapa feelings yang kita rasain dan segala macam, atau pikiran-pikiran kita, atau mungkin dari hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, gitu. Jadi hal yang dilakukan oleh orang lain pun atau mungkin yang ada di lingkungan kita juga berpengaruh terhadap emosi yang kita rasain gitu. Misalnya, hari ini adalah hari penting gitu ya, kita harus berangkat, tepat waktu untuk ketemu sama klien dan segala macam, tempatnya agak jauh, kita udah set jamnya, udah tepat waktu semuanya, cuman ternyata hari ini hujan deras gitu ya, hari ini hujan deras kita nggak bisa, berangkat pakai motor yang sebenarnya kita udah rencanakan hari ini akan berangkat pakai motor dan nyampe sana tepat waktu, kita nggak bisa pakai motor, akhirnya mungkin kita naik kendaraan umum, naik taksi kek, atau mungkin paling paling praktisnya kita langsung panggil taksi. Ternyata di jalan juga karena hujan deras, jalannya agak macet, jadinya kita belum nyampe di tempatnya, klien pun kita udah punya, perasaan yang campur aduk ya, yang udah, negatif gitu. Jadi hanya karena dari surrounding ya, hanya karena dari surrounding, kita nggak ngelakuin apa-apa sebenarnya, kita kita pasif-pasif aja pas waktu itu, dari orang lain juga baik-baik aja, supir taksinya baik dan siapapun yang kita temuin juga baik, cuman dari kondisi, lingkungan kita pada waktu itu yang nggak pas dengan rencana kita sebelumnya. Jadinya kita, bisa jadi punya, mmm
emosi yang, negatif di sini ya. Nah, kemudian ada yang kedua ini ya, suppressing emotions can make things worse ya. Jadi, eee, kita mau, apa ya, mau mencoba untuk menghilangkan emosi nggak bisa gitu, ya udah kalau nggak bisa kita suppress gitu ya, kita kita gencet, kita tekan semampat-mampatnya sehingga emosi itu nggak berpengaruh ke, mmm, performa kita, ke performa komunikasi kita, negosiasi kita dan segala macam gitu ya. Apakah ini hal yang bagus gitu? Kalau di sini ya jelas disebutin bahwa ini dapat membuat, things worse ya. Jadi hal-hal jadi, semakin buruk gitu ya. Jadi, ini juga harusnya kita hindari gitu ya. Jadi di sini a negotiator may feel angry toward another without expressing the anger gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah it is possible however to suppress the expression of these feelings gitu ya. Jadi ekspresinya yang dihilangin gitu. Kalau kita misalnya marah gitu ya, ini udah sering saya sebutin di, sesi-sesi yang sebelumnya. Kalau misalnya kita marah, kita nggak harus, ngilangin marahnya kita atau nekan marahnya kita gitu ya, "Nggak boleh marah nggak boleh marah nggak boleh marah," gitu ya. Nggak bisa kayak gitu di dalam hati. Dalam hati bisa-bisa aja marah, "Waduh ini kurang ajar banget nih klien nih kayak gini," gitu kan, marah sumpah-sumpah. Kita mungkin dalam hati juga, mmm, mengucapkan sumpah serapah dan marah dan lain sebagainya gitu kan, dengan kata-kata macam-macam lah mungkin ya. Umpatan-umpatan tuh keluar tapi itu di dalam hati, that's fine gitu ya. Itu nggak ada masalah dengan hal itu. Yang penting itu nggak keluar di mulut kita ya, nggak keluar juga di ekspresi kita gitu ya. Kita marah tapi kita masih bisa, mengekspresikan ekspresi yang, menunjukkan emosi yang, eee, produktif, yang positif gitu ya. Jadi kalaupun kita marah, kita tahan bukan kita tahan ya, kita simpan itu di dalam hati dan kita nggak nampilin itu di luar, itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Bisa banget itu dilakukan, makanya untuk bisa melakukan seperti itu perlu experience ya, perlu latihan ya, nggak bisa kita tiba-tiba mengelola, hal tersebut, di kesempatan pertama ketika kita melakukan negosiasi gitu. Jadi memang harus ada link yang kita pisahkan jadi antara perasaan yang di dalam hati dengan wajah kita, dengan mulut kita itu, kita linknya ini kita, apa ya, kita cabut gitu ya. Jadi nggak usah dihubungkan dengan, perasaan kita dan itu susah, itu nggak hal yang nggak mudah dilakukan gitu ya. Dan dalam kondisi tertentu ketika misalnya kita orang yang biasa terkontrol pun, kalau misalnya kondisinya emang buruk banget, memicu banget untuk kita marah, bisa jadi emang link ini bakal nyambung lagi ya. Jadi itu hal yang, manusiawi sebenarnya, cuman akhirnya nggak produktif. Oke, kemudian yang berikutnya adalah understanding, the information communicated by emotions gitu ya. Jadi sebenarnya, kayak tadi kita bahas di depan bahwa, emosi ini apa ya, mentransmit, memberikan informasi sebenarnya kepada kita gitu ya. Jadi baik itu emosi yang positif, baik itu emosi yang negatif, itu memberikan informasi kepada kita dan informasi itu banyak macamnya, termasuk juga yang tadi saya sebutin misalnya seperti karakternya seseorang, bisa jadi, informasi-informasi lain seperti ekspektasi dia atau goal dia ketika ada di negosiasi dan lain sebagainya itu perlu kita tangkap ya. Jadi, itu yang harus kita tangkap dari, orang lain ketika berada di, proses negosiasi gitu ya. Jadi di sini, dijelasin bahwa emotions signal the importance of issues gitu ya. Jadi orang biasanya akan kepencet hot button-nya, di sini ada istilah hot button ya, kepencet hot button-nya kalau misalnya itu hal-hal yang sensitif sama dia, hal-hal yang penting buat dia itu kesentuh gitu ya. Makanya ketika orang marah dan kita ngerti bahwa, oh dia marah karena hal A gitu ya, maka hal A ini hal yang penting buat dia gitu kemungkinan besar ya. Makanya ini harus kita perhatikan, hal A ini apa gitu, apakah itu ekspektasinya dia dan itu kita nggak bisa, mmm ngasih, solusinya, nggak bisa ngasih tawaran yang sesuai dengan ekspektasinya dia, atau nggak bisa ngasih solusi yang sesuai dengan harapan dia, atau hal-hal yang lain gitu ya. Ini yang perlu kita tangkap. Kemudian yang kedua ada namanya awareness of emotions, baik itu, untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, mmm, hampir sama nih ya dengan yang pertama tadi. Jadi
itu menggambarkan, interest ya, interest sama concern. Jadi interest sama concern dari, masing-masing pihak itu seperti apa gitu ya. Jadi ini akan susah dilakukan ketika misalnya negosiasi yang dilakukan, tidak langsung ya, karena emosi tidak tampil di sana ya. Karena misalnya kalau, itu dilakukan melalui email dan lain sebagainya, maka akan sangat terbatas informasi yang bisa kita tangkap gitu ya, dibandingkan kalau misalnya kita, tatap muka langsung gitu, atau setidaknya video call, seperti yang kita lakukan sekarang ya. Kemudian yang, berikutnya adalah because emotions communicate information. Nah ini, harusnya kita bisa exploit that information gitu ya. Harusnya kita bisa sebagai seorang negotiator yang efektif, kita harusnya bisa nangkep informasi-informasi yang tadi. Jadi kita harus, setelah bisa nangkep, kita harus bisa memanfaatkan informasi yang tadi untuk tujuan kita ke depan gitu kan. Jadi kalau informasi ini bisa kita tangkap, selain dari hal-hal yang secara verbal disampaikan oleh, lawan bicara kita, yang itu harus kita tangkap juga pastinya, ada hal-hal yang lain, emotions ini yang juga harus kita tangkap. Makanya ini sedikit, melenceng ya, kalau misalnya di interview, kalau kalian melakukan research kepada customer, juga emotions ini adalah hal yang penting untuk kalian tangkap dalam sebuah interview gitu ya. Jadi bukan hanya kata-kata yang mereka literally say gitu ya, tapi juga, emosi-emosi yang mereka rasain, emosi yang mereka ungkapkan itu seperti apa juga, itu perlu juga ditangkap gitu ya. Sama dengan yang di sini, emosi itu penting, emosi itu juga, jadi informasi yang penting, buat kita gitu ya, dan itu bisa jadi bermanfaat banget buat, mmm, strategic plan ya, untuk hal-hal yang strategik dengan ngenalin karakteristik dari, seorang, negotiator dari lawan bicara kita gitu misalnya, atau ngenalin ekspektasinya dan segala macam, maka itu akan bermanfaat bagi strategic plan-nya kita ya. Kita mungkin akan bisa nge-refine, plan-nya kita dengan nyesuaiin input-input yang tadi kita dapat dari, proses negosiasi, yang nangkep, informasi-informasi emosi tadi itu. Oke, kemudian, kita lanjut sekarang, eee, tentang emosi yang positif dan emosi yang negatif gitu ya. Jadi kalau balik lagi tadi ke definisi yang di awal banget tadi, itu emosi kan dibaginya ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif ya. Jadi di situ ada yang marah, ada yang, mmm, apa namanya, rasa seneng, rasa suka, dan, eee, excited dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang di sini akan bisa kita bagi menjadi 2 kategori yang umum, itu adalah positif dan negatif gitu ya. Nah, positif dan negatif di sini nggak lebih ngerujuk kepada jenis-jenisnya, tapi kepada, efeknya bagi sebuah negosiasi gitu ya. Jadi kita mulai dengan yang positif dulu. Yang positif emotions itu increase the likelihood that negotiators will satisfy their instrumental and effective goals gitu ya. Jadi artinya ketika kita bisa, mengungkapkan atau menampilkan emosi yang positif gitu, itu akan memiliki kecenderungan untuk, bisa mencapai goal kita, dengan lebih baik gitu ya. Jadi goal-goal kita baik itu goal yang, instrumental atau yang efektif itu jadi lebih bisa tercapai dengan emosi yang positif gitu ya. Ini emosi yang diekspresikan ya yang dimaksud ya, bukan emosi yang dirasakan saja gitu. Kalau yang dirasakan kayak tadi misalnya saya bilang kita di dalam hati bisa aja marah gitu ya, tapi dengan emosi yang kita tampilkan, dengan mimik kita, dengan, tutur kata kita gitu ya, itu tetap kita, lakukan positif, maka itu akan lebih produktif ya, akan lebih produktif, akan lebih bisa mengarahkan kita ke goal kita, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah negotiators in a positive mood achieve more optimally integrative outcomes gitu ya. Jadi, hampir sama dengan yang pertama tadi, kalau yang itu lebih ke instrumental dan effective goals, kalau yang ini lebih ke integrative outcomes ya. Jadi artinya integratif di sini adalah, jadi goal atau interest dari kedua belah pihak itu jadi lebih gampang untuk ketemu ya, daripada kalau misalnya kita express our negative emotions gitu. Jadi kalau misalnya kita marah gitu atau mungkin kita dimarahin sama klien gitu, mungkin jadinya nggak kecapai ya, jadinya nggak kecapai karena mungkin, pihak yang lain akan menarik diri gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini positive emotions contribute to the long term sustainability ya. Jadi kalau misalnya,
ini hubungannya sama relationship. Relationship yang baik, relationship yang strong itu pasti dibangun dengan komunikasi yang baik pula gitu ya. Dengan komunikasi baik yang pula, isinya di komunikasi yang baik itu seperti apa? Ya salah satunya dengan emosi-emosi yang juga positif ya. Jadi nggak mungkin di dalam komunikasi yang baik, komunikasi yang erat gitu ya, antara ya, perusahaan satu dan perusahaan yang lain, itu kita saling marah-marahan, bantah-bantahan, dan adu argumen, terlalu strong dan lain sebagainya gitu ya. Kita nggak akan seperti itu. Sama seperti misalnya dengan kehidupan kita sehari-hari, kita nggak akan seperti itu juga, dengan orang-orang yang dekat sama kita, yang sayang sama kita nggak akan, mmm untuk mempertahankan hubungan itu dengan baik, dengan teman-teman kita, misalnya sahabat-sahabat kita nggak mungkin marah-marahan sama mereka terus gitu kan ya. Sekali, 2 kali that's fine mungkin, cuman secara umum komunikasi kita akan kita jaga, kita maintain sebaik mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah positive emotions also foster cognitive expansions gitu ya. Jadi, ini hubungannya dengan yang tadi ya, dengan yang tadi di awal bahwa kalau misalnya emosi kita itu lagi baik, itu lebih cenderung itu, pemikiran kita juga lebih clear ya, daripada kalau misalnya kita lagi marah gitu ya. Marah kita, apa namanya, detak jantungnya meningkat jadi tinggi ya, jadi kenceng banget, kemudian kita, suhu badan jadi dingin, kita pasti mikirnya bakal terbatas jadinya ya. Artinya kognitif, eee, abilities kita juga semakin terbatas. Nah, di sini makanya diharapkan kita bisa tetap stay positif ya, agar kita bisa tetap berpikir clear sepanjang masa negosiasi gitu. Jadi jangan sampai ketutup sama ekspresi dari kita yang, mmm, dengan emosi yang negatif-negatif tadi. Itu yang, di bagian positif. Nah, bagaimana yang di bagian negatif gitu ya? Apakah bagian negatif ini, selalu punya dampak yang buruk bagi negosiasi gitu? Eee, belum tentu ya, di sini belum tentu. Jadi, kalau kita bisa mulai dari yang bawah dulu, yet negative emotions itu ya, dari yang bawah sini. Yet negative emotion have serious downfalls in a negotiations ya. Memang, secara umum emosi yang negatif itu punya, efek yang negatif, dalam suatu negosiasi. Jadi, tadi hubungannya dengan yang positif tadi ya, dengan yang positif itu kita bisa, me-maintain sustainability untuk, hubungan relationship yang jangka panjang, kemudian juga, daya pikir kognitif kita juga bisa, terjaga juga, nggak ketutup sama emosi kita dan lain sebagainya. Sebaliknya juga kalau misalnya di sini dengan negative emotions, maka, itu bisa memunculkan, future disagreement ya. Future disagreement maksudnya kayak gini, kalau misalnya kita udah marah sama orang lain, mungkin orang lain nggak mau juga balik ke kita hanya karena kita marah sama dia gitu ya, bukan karena deal kita yang buruk gitu. Deal kita mungkin bagus-bagus aja, mungkin kalau misalnya kondisi kita nggak marah, dia juga bisa milih kita gitu ya, karena deal kita juga bagus, ataupun sebaliknya gitu ya. Kita nggak mau dimarahin orang gitu ya, ya udah Bapak kalau nggak mau di tempat saya, ya udah gitu, nggak masalah Pak gitu, nggak usah marah-marah gitu kan. Kalau deal kita nggak cocok juga, nggak masalah gitu. Walaupun sebenarnya mungkin di deal nggak ada masalah ya, di hitung-hitungan dealing semuanya oke, cuman hanya karena emosi tadi bisa jadi itu nggak terjadi ya. Jadinya ada disagreement ke depan nanti, nggak akan ketemu lagi gitu ya, nggak akan cocok lagi. Nah, tapi untuk jenis negosiasi tertentu yang kalau kita balik yang pertemuan pertama, kalau pertemuan kedua ya kalau nggak salah, yang di power based negotiation, itu kita memang menonjolkan power kita ya, kita memang pengen nunjukin power kita gitu, atau mungkin pihak lain pengen nunjukin power dia gitu. Bisa jadi ini works khusus untuk yang power based negotiations ya. Memang untuk menunjukkan bahwa seseorang punya power, terkadang seseorang itu melakukan dengan cara, menekan pihak yang lain kan ya. Jadi menekan pihak lain caranya dengan salah satunya adalah menunjukkan emosi yang negatif, yaitu marah gitu ya. Dengan orang marah, dengan orang langsung ekspresif di satu titik gitu ya, dia mungkin berharap bahwa pihak lain akan manut sama dia ya, akan nurut sama dia gitu. "Oh oke Pak, siap siap, kita pakai ini aja deh, pakai dealing yang dari Bapak tadi," gitu. Oke Pak, bisa diterima itu." Mungkin, eee, jadi kita lebih diarahkan ya, jadi kita lebih diarahkan karena memang kita ngerasa, bargaining position-nya, bergeser di pihak tertentu gitu ya, di pihak lawan bicara kita. Ketika mereka udah ngerasa punya power yang lebih dari kita, mereka bisa menekan kita gitu ya. Nah, di sini mereka sedang
mendemonstrasikan power-nya mereka ya, menunjukkan power-nya mereka sebesar apa gitu untuk bisa menekan kita. Jadinya di sini bisa jadi itu works gitu ya, itu works buat kita. Nah, tapi tadi balik ke tadi yang bawahnya bahwa hal tersebut bisa, memicu future disagreement ya. Jadi mungkin untuk saat ini oke gitu, tapi kalau misalnya kondisinya kayak gini terus atau mungkin saya bisa nyari dealing di tempat lain yang nggak perlu, ditekan gitu ya, maka ya saya akan nyari di tempat lain gitu ya. Jadi kalau misalnya itu terjadi, maka di depan akan ada future disagreement ya, orang juga udah saya nggak akan dealing sama Bapak lagi gitu ya, udah saya mending tempat lain aja. Jadi kayak gitu ya. Oke, dan ini yang terakhir ya, slide terakhir ini, saya cepat aja, ini sebenarnya nanti untuk latihan kita ya. Di sini ada warming up for an emotionally prepared, negotiation ya. Jadi warming up-nya kayak gimana? Ini ada beberapa hal, ada 6 hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk warming up ya. Jadi untuk pemanasan sebelum kita datang ke tempat negosiasi atau sebelum kita melakukan proses negosiasi yang mungkin, membutuhkan apa ya, membutuhkan, persiapan yang cukup gitu ya. Jadi mungkin bukan negosiasi yang asal-asalan di sini, bukan negosiasi yang udah sering kita lakukan, bukan negosiasi yang simple. Itu memang perlu kita siapkan dengan baik, termasuk salah satunya adalah secara emotion, kita harus menyiapkan diri, untuk, bisa emosi kita ketika berada di proses negosiasi gitu ya. Jadi kita harus tahu beberapa hal dulu, apa sih yang harus kita ketahuin di sini. Jadi ini cepat aja ya, yang pertama adalah how do you want to feel, going into the negotiation gitu ya. Gimana sih perasaan yang atau emosi apa yang kita kita, harapkan ketika kita masuk di sebuah negosiasi ya, dan kenapa kita pengen pengen punya perasaan kayak gitu ya. Apakah ini, mmm, bakal produktif, kita bisa ngukur apakah, dengan keinginan yang seperti ini, dengan perasaan yang seperti ini, apakah bakal bisa menuju ke goal kita atau enggak gitu ya. Kalau misalnya enggak, ya kita harus perbaikin ya, feeling kita yang harusnya kita set sebelum kita berada pada proses negosiasi. Kemudian what can you do beforehand, to put yourself in an, ideal emotional state gitu. Jadi apa sih yang harus kita siapkan gitu ya, apa yang kita kita bisa lakuin untuk bisa stay calm, stay positif misalnya, ketika kita misalnya di, proses negosiasi. Sebelum kita datang ke tempatnya itu apa, mungkin, beda-beda ya, tiap orang punya ritual tersendiri mungkin untuk bisa, stay calm, mungkin ada yang yoga, mungkin ada yang, sholat dulu gitu ya, mungkin atau hal-hal lain yang bisa kalian lakukan gitu ya. Itu, subjektif banget. Kemudian what can throw you off balance during a negotiations gitu. Jadi, apa yang bisa membuat kita akhirnya nggak seimbang ya, akhirnya, eee, kita tumbang dari sebuah negosiasi gitu. Ketika di sebuah negosiasi, apa hal-hal yang membuat, negatif emotion kita itu terpicu gitu. Jadi, itu yang nomor 4. Dan yang berikutnya, what can you do, in the midst of a negotiation to regain your balance gitu ya. Jadi kalau misalnya hal yang buruk itu udah terjadi, jadi hal-hal yang membuat kita nggak balance tadi itu, kita mungkin jadi marah atau jadi nggak seneng, jadi nggak bisa mikir, itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa balik ke posisi yang balance lagi, untuk bisa di posisi yang netral lagi gitu ya. Dan yang terakhir adalah how do you want to feel when you're finished gitu ya. Perasaan yang kayak gimana yang kita pengen ketika kita udah selesai melakukan negosiasi. Apakah, perasaan puas gitu ya, atau perasaan senang, perasaan, kita udah mencapai, pencapaian tertentu dan lain sebagainya gitu. Jadi, kalau kita ngomong dengan, puas, bisa jadi kita puas karena dealing kita ketemu gitu ya, dealing kita nyampe, atau mungkin kita puas dengan prosesnya gitu ya, kita puas dengan prosesnya, yang prosesnya bisa positif gitu ya. Bisa sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan prosesnya. Bisa jadi mungkin kan ini negosiasi, tahapan negosiasi, pertama atau kedua dari rentetan negosiasi yang emang harus kita lakukan sampai dengan dealing gitu ya. Jadi memang proses yang pertama, kedua itu belum dealing, tapi sebenarnya udah mengarah ke dealing. Jadi kita udah, satisfied sama prosesnya gitu. Nah, ini perasaan yang kayak gimana yang perlu, kita targetkan dari
sebuah negosiasi yang, kita lakukan gitu ya. Nah, hal ini sebenarnya 6 hal ini, kita gunakan untuk diri kita ya, diri kita di awal sebelum kita melakukan negosiasi. Jadi kita udah siap ya. Jadi kita udah siap dan ketika kita ada di titik itu, misalnya kita ada di titik nomor 4 ya, kita di negosiasi, ketika negosiasi kita ngerasa bahwa, "Aduh, ini udah kacau nih kayak gini nih. Aku nggak bisa mikir gara-gara mungkin ditekan oleh, mmm, lawan bicara, ditekan oleh klien, eee, dalam titik tertentu misalnya ditekan misalnya dalam hal hitungannya gitu kan. Hitungannya nggak bisa gini misalnya, hitungannya nggak bisa gini, harusnya pakai metode yang ini, ketemunya segini harusnya gitu kan. Jadi kita di situ stuck, kitanya pas, juga bukan orang yang ahli di hitung-hitungan itu dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa regain balance ini? Kita harus udah nyiapin itu ya. Kalau misalnya itu terjadi, kira-kira aku harus gimana gitu. Mungkin kita bisa take break gitu ya, mungkin bisa take break dengan, nanti bisa kontak dari orang dari kantor, mungkin, bisa juga, kita, sekedar, mengalihkan pembicaraan dulu ke pengalihan pembicaraan yang lain gitu ya, pembicaraan-pembicaraan mungkin konteksnya sedikit berbeda gitu, atau narik ke hal-hal yang lebih general gitu ya. Jadi tadi kita udah ngomong teknis banget, gitu kita coba narik ke hal yang lebih strategik misalnya, hal yang lebih basic gitu. Itu juga bisa dilakukan. Jadi seperti itu ya, 6 hal ini makanya kenapa ini perlu, kita lakukan. Oke, thank you semuanya. Kira-kira ini yang, bisa saya bahas di sesi ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan jangan, ragu-ragu untuk bisa nanyain di WhatsApp atau di komen langsung ya. Thank you atas pertanyaannya semuanya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.